Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 28 Mei 2026. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah cahaya dunia. Barang siapa mengikuti aku hidup dalam cahaya abadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari Yeriko bersama murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, Shalom. Saya pernah mendengar kisah tentang pengalaman iman Paus Fransiskus yang hidupnya sungguh diubah ketika mendengar homili panggilan Lewi. Pada usianya yang ke-17 di tahun 1953, Fransiskus muda tersentuh dengan homili terkait Yesus yang memandang Lewi bukan sebagai pendosa, tetapi memandangnya dengan tatapan penuh kasih. Maka Paus Fransiskus punya moto kepausannya, Miserando atque eligendo, yang berarti Tuhan memandang dengan penuh kerahiman dan memilih. Inilah yang menjadi pengalaman iman dalam perjalanan spiritual Paus Fransiskus. Bahwa iman Paus Fransiskus menyatakan Allah adalah kasih. Bahwa Allah adalah Maha Rahim. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini berkisah tentang mukjizat penyembuhan Bartimeus yang buta. Dari kisah ini menarik sekali untuk kita renungkan figur Bartimeus, anak dari Timeus. Kebutaan Bartimeus tidak menghalangi dirinya untuk melihat Yesus yang sejati. Ini luar biasa. Bahwa ia buta tetapi mampu merasakan, melihat Yesus yang sejati. Sementara orang banyak yang matanya bisa melihat, namun gagal untuk melihat identitas Yesus sebagai Mesias. Orang banyak malah matanya buta. Bartimeus yang mendengar bahwa Yesus sedang lewat, berjuang untuk mendekati Yesus, walau dirinya dihalang-halangi oleh orang banyak. Maka akhirnya ia berteriak-teriak dengan harapan Yesus nengok, mendengarnya. Ia berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Inilah pengakuan iman dari seorang buta yang mampu melihat bahwa Yesus sungguh adalah Mesias yang diurapi Allah, anak dari keturunan Daud, sebagaimana yang dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Ia berharap Yesus mendengarnya dan mengabulkan permohonannya. Dan sungguh Yesus mendengar suara Bartimeus dan mengabulkan permohonannya. Yesus bersabda kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Iman inilah yang menyembuhkan Bartimeus dan kemudian ia mengikuti Yesus. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan,
Kisah penyembuhan Bartimeus merupakan kisah panggilan untuk mengalami dan mengikuti Tuhan. Seperti kisah Lewi yang menjadi kisah iman, kisah panggilan Paus Fransiskus. Demikian juga dengan kisah Bartimeus yang menjadi kisah panggilan untuk kita mengikuti Tuhan. Terkadang dalam hidup kita terlalu banyak buat alasan. Entah sibuk, malas, atau karena kesombongan. Kita nggak mau untuk setia dan mengikuti Tuhan. Mari, jangan lagi menjadi pribadi-pribadi yang buta atas segala kebaikan Tuhan. Mari kita syukuri hidup ini dengan menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang sejati. Kita dipanggil, diutus untuk menjadi kabar baik dimanapun kita berada. Sudahkah kita buat itu? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.